Sengaja kita bentuk dengan formasi seperti ini karena inilah sebuah kerinduan orang semua untuk baku dapat. Sudah 1 tahun kita hanya via monitor saja, via Zoom, tidak pernah ketemu, belum pernah baku dapat. Tapi syukurlah kesempatan hari ini kita boleh berjumpa bersama dan benar-benar kita mewujudkan apa yang menjadi tema kita hari ini. Datang dan lihatlah, silahkan haga kiri kananmu, teman-teman dari paroki mana semua, dan salam jumpa untuk semua teman-teman pegiat Komsos. Sebelum lebih lanjut, saya mau sapa dulu juga tadi yang paling jauh. Sekarang Komsos yang paling baru dari paroki Santa Teresa Calcutta, Gria Paniki Indah. Mana ya? Beri tepuk tangan ya, Bapak. Kayaknya ini datang dengan tim. Oke, selamat datang, selamat bergabung di Komsos Paroki-Paroki Seuskupan Manado, dan juga semua teman-teman Komsos tanpa terkecuali yang hadir siang hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara kita pada siang hari ini. Dalam rapat komisi kali lalu, kami merencanakan program untuk tahun ini bertajuk Family Gathering, untuk berjumpa dengan teman-teman dan untuk sharing bersama, tidak tegang-tegang amat. Karena apa? Ya, karena kita orang lapangan. Paus mengambil tema datang dan lihatlah. Karena itu kami mengambil tajuk kegiatan ini Family Gathering, supaya cerita-cerita yang ada di tahun 2000 kemarin bisa kemudian menjadi cerita kita bersama di tahun ini. Karena itu datang dan lihatlah, pengalaman dari orang semua, teman-teman semua akan memperkaya kita semua sebagai pegiat Komsos di paroki. Tepuk tangan untuk orang semua dulu. Ya. Saya kagum dan bangga kepada teman-teman semua. Karena apa? Karena dengan penuh kerelaan dan pemberian diri, teman-teman semua mau bergabung di Komsos paroki masing-masing. Saya tahu apa yang menjadi kendala, kelemahan, kekurangan bukan cuma orang di paroki di Keuskupan Manado. Di keuskupan-keuskupan lain juga mengalami hal yang sama. Aduh, setengah mati, kebutuhan streaming yang ada cuma HP dan seterusnya. Itu menjadi cerita dari orang semua. Karena itu hari ini kita ketemu, hari ini kita datang, hari ini kita lihat, dan mari hari ini kita akan berbagi pengalaman-pengalaman itu. Bagaimana kan untuk atur seperti ini begini? Sebentar kita akan ada kesempatan sharing bersama dengan itu. Tapi sebelumnya kita juga akan disuguhkan bukan materi kok sama dengan seminar. Ya, ngopi lah, ngobrol pintar bersama untuk bagaimana sebenarnya kita menulis sebuah berita dalam gereja, begitu. Nah, teman-teman semua, tahun ini memang Paus mengambil tema datang dan lihatlah. Saya hanya mengambil satu subpokok saja, nanti sebentar mungkin Monsinyur akan tambahkan lebih banyak. Paus Fransiskus suka sekali menganalogikan dalam setiap pesannya. Tahun lalu dia menganalogikan seperti kain yang robek. Makanya dia bilang, jahitlah yang putus dan terbelah, hidup menjadi cerita. Tahun ini dia mengibaratkan kita menghabiskan sol sepatu. Tapi sepatu so lama. Pasal proyek sepatu masih baru di Monsinyur. Oh, 3 tahun. Ya, usul mengenai seperti itu. Jadi menghabiskan sol cepat untuk turun ke lapangan dan melihat dengan jelas, melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga yang kita beritakan, yang kita komunikasikan benar-benar berita yang real. Dalam buku, kalau teman-teman baca, Paus mengatakan, mari kita mengkomunikasikan iman dan kebenaran berdasarkan pengalaman kita yang kita lihat. Itulah sebuah kebenaran, bukan desas-desus alias gosip atau hoax. Semoga orang semua yang hari ini berkumpul di sini benar-benar menjadi pegiat Komsos yang mengutamakan kebenaran itu. Karena itu kami mengambil tema untuk kegiatan ini yang supaya benar-benar mendarat di keuskupan kita, menjadi komunikator iman dan kebenaran. Kenapa begitu? Karena
kita bekerja di lingkungan gereja dengan pemberian diri yang luar biasa. Saya kagum dengan teman-teman semua atas perjuangan orang semua selama pandemi COVID. Kita suka beri aplaus yang meriah untuk orang semua sekali lagi. Tanpa teman-teman semua, umat di rumah mungkin akan kebingungan atau tidak bisa ikut misa lewat mana. Dorang selalu lupa itu warna altar bagaimana, itu bentuk altar bagaimana. Tapi dengan modal handphone kecil kita bisa mengkomunikasikan itu semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian. Dan kita masih mempunyai tugas yang besar, yang berat, seperti yang Paus bilang. Itulah kita berani turun menjumpai sesama kita, melihat yang benar dan mau berbagi. Itu tantangan yang besar yang dicatat oleh Paus dalam pesannya. Nah, dalam pertemuan terakhir kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya ikut pertemuan Signis Indonesia dan juga digabungkan di situ memang dengan semua pegiat Komsos keuskupan. Nah, disimpulkan bahwa dalam evaluasi itu betapa sulit dan susahnya kita sebagai pegiat Komsos di keuskupan masing-masing untuk menciptakan sebuah berita, sebuah konten, ya sebuah apa ya namanya lagi, hal yang bisa kita bagikan yang memang benar-benar populis dan populer. Ya, populis dan populer. Kita tidak perlu meragukan lagi bahwa semua yang kita beritakan di dalam gereja ini adalah populis, benar. Bahwa yang kita komunikasikan, apakah itu seiring dan bisa populer? Janda. Bapak Uskup saja pesannya kalau saya rekam setiap ini kurang lebih dia akan mencapai 1.600-an orang nonton. Dalam artian itu teman-teman, kita berusaha bagaimana supaya pewartaan iman, pewartaan yang kita buat melalui media kita masing-masing benar-benar populis dan populer. Artinya mendapat tempat di tengah-tengah umat. Kalau memang kita membuat konten yang hanya dengan target populer, lebih mudah. Orang kasih mandi ayam saja atau pancing, ratusan ribu DP viewers. Mungkin teman-teman bisa lihat ini. Itu populer tapi tidak populis untuk di lingkungan gereja kita. Karena itu, saya mengajak kita bersama untuk terus bergerak, terus berbagi satu sama lain untuk benar-benar menciptakan atau mengkomunikasikan iman itu agar umat bisa ikut dengan baik, benar-benar populis, dan memang juga bisa benar-benar populer begitu. Jadi tidak mubazir kita buat. Atau pengalaman ini jangan melemahkan semangat kita terus berkarya. Dan sebagai bagian akhir dari ini, saya mengajak kita semua untuk saling berbagi satu sama lain dari konsus-konsus paroki, karena kita sekarang kurang lebih ya dari jumlah 73 paroki di Keuskupan Manado, kita tergabung yang aktif baru 32 yang tercatat di kita punya data. Kita kurang tahu lagi, nanti mau update lagi datanya. Berarti masih ada 40-an paroki yang belum bergabung dengan kita. Itu menjadi tugas kita bersama. Mungkin tahun depan kita akan mengarah ke selatan untuk kegiatan kita ini, dan pelan-pelan nanti akan mengarah lagi lebih jauh. Teman-teman kita yang dari jauh ada yang ikut dari via Zoom karena mereka suka juga ikut sebenarnya dari Komsos Santo Paulus Palu, Santa Maria Palu, Toli-Toli, Gorontalo. Mereka sebenarnya semua datang, tapi karena ada larangan mudik, perbatasan ditutup, jadi orang bilang ikut dari jauh saja. Tentu ada salam dari teman-teman kita yang komsos-komsos di sana. Begitu. Dan sebagai penutupnya, teman-teman, mungkin ini sedikit pengumuman untuk kita bersama. Untuk rencana kita tahun ini yang sudah berjalan dari tahun lalu, pertemuan komsos-komsos paroki setiap akhir bulan itu semacam studi kecil untuk membahas tema khusus selama 1 jam saja. Saya sudah menghubungi beberapa keuskupan untuk membangun kerjasama
itulah Keuskupan Makassar dengan Keuskupan Agung Pontianak. Jadi akan selang-seling nanti pertemuannya, setiap bulan ada pematerinya dari Komsos Keuskupan Pontianak, ada dari Komsos Makassar, ada juga dari Komsos Manado. Jadi saya mengundang teman-teman semua, meskipun kita dari via Zoom, tetap kita belajar bersama seperti yang sudah jalan bulan-bulan sebelumnya. Itu kemungkinan akan jalan nanti dari bulan Juni, minggu keempat. Dan bersamaan dengan itu, program kita tahun ini berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan sudah diatur adalah pelatihan videografi dan fotografi. Nah, itu sudah sementara dipersiapkan bahan-bahannya semua. Dan konsep kita teman-teman dalam pelatihan ini, karena masih pandemi kita tidak bisa berkumpul semua, akan dibuat semacam platform skill academy seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengikuti dari situ, dan akan tentu tetap ada pertemuan di akhir bulan untuk mengevaluasi setiap materi yang tolong sajikan. Jadi kurang lebih dua hal besar itu yang akan kita langsungkan ke depan, tanpa tentu mengesampingkan orang punya pekerjaan dan semua kesibukan kita masing-masing. Kita tetap memberi untuk gereja kita. Semoga gereja kita semakin hari semakin berkembang dan tentu semakin jaya karena peran dari Komsos semua. Itu saja, terima kasih.